Oke, Katras, kembali lagi di live-nya Kartens Audio Jakarta ya. Sorry for the delay. Tadi ada apa? Technical malfunction. Jadi masalah di koneksi biasanya ya. Nah, kita ada produk terbaru dari Alpine yaitu yang PXC C8088 dan ini sudah dirilis di market Amerika ya. Jadi kita kalau misalnya cek di internet, Alpine Amerika sudah mempublish produk ini dan ini diklaim bisa menghasilkan tuning suara atau kita bisa tuning suara hanya dalam waktu 5 menit ya. Bayangkan aja, ini terpasang semua dan bisa tuning, auto tuning di mobil dengan hanya 5 menit. Jadi kita nanti mau lihat apa saja sih produk dari Alpine ini dan ini juga diklaim sudah high res audio ya. Nah, untuk dalam produk ini Alpine PXE C80 yang di versi Indonesia ya udah pasti datang dengan manual book garansi ya. Jadi kalau Anda beli produk Alpine harus ada namanya kartu panduan garansi produk ya seperti ini ya. Jadi ini membuktikan bahwa ini produk benar-benar resmi dari PT Audio Workshop ya. Jadi jika Anda mendapatkan produk ini tanpa kartu garansi itu berarti barangnya adalah black market ya. Dan kita di Kartens Audio Jakarta tidak pernah mau menjual produk-produk black market walaupun harganya lebih murah. Karena yang pasti kita adalah memberikan kenyamanan dan garansi produk terhadap klien-klien kami ya. Nah, di sini juga ada manual book ya. Dalam bahasa Inggris ada beberapa bahasa di sini ya, dan ini udah pasti ada di dalam box ya. Ini ada koreksi sedikit di manual booknya. Dan bagi Anda pemilik produk Alpine, Anda bisa langsung register online ya. Jadi dia menyediakan register online untuk produk-produk resmi Alpine ini. Bisa langsung di, kalau ini Alpine USA ya, jadi bisa diregister di Alpine USA. Oke, selain manual book, apa aja sih yang di dalam box? Ntar kita cek. Suaranya aman ya. Oke, jadi yang if you have any question, just text us and then maybe we can help some product knowledge or maybe some technical for this product. Oke, jadi di dalamnya ada kabel, ini speaker output ya. Jadi Alpine PXC ini merupakan DSP amplifier ya. Di sini kita bisa cek bahwa outputnya dia memiliki high level itu 6 channel ya dari output speakernya, dan kemarin saya cek kalau nggak salah rating powernya itu 6 kali 50 watt ya, jadi 4 ohm. Dan ini sudah built-in amplifier, jadi DSP sama amplifier udah jadi satu. Dan dia juga ada 2 channel output yang bisa bermain di 150 watt jika kita main di 4 ohm, dan bisa 300 watt kita main di 2 ohm. Nah, jadi dia ada 6 plus 2 ya, jadi total 8 untuk output internalnya. Jadi ini lumayan gede ya. Jadi kalau misalnya kita sambung 6 channel bisa buat speaker dan 2 channelnya bisa buat subwoofer kiri kanan. Mungkin 10 inch cukup ya. Bisa digunakan sebagai sistem 3-way dengan subwoofer. Atau juga misalnya kemarin ada yang nanya di versi di Q&A kita, bagaimana jika dia menggunakan speaker depan 2-way, belakang 2-way, satu subwoofer, berapa DSP yang harus digunakan ya. Jadi untuk kombinasinya speaker depan, belakang, dan subwoofer, minimal kita bisa menggunakan 6 channel jika Anda menggunakan konfigurasi menggunakan pasif ya. Tapi kalau misalnya Anda menggunakan sistem aktif di depan, minimal Anda menggunakan 8. Jadi itu fleksibilitas Anda untuk memilih DSP yang cocok dan sesuai kebutuhan ya. Dan ini high level ya, jadi kita misalnya colok ini berarti input. High levelnya ada 8 ya. Ada 8 input di sini. Jadi kalau untuk mobil-mobil OEM yang sudah datang dengan 8 channel bisa dimitigasi inputnya melalui DSP ini. Ini ada soket juga ya. Ini nah, soket high level input dan high level output ya. Ini analog in gabung dengan ACC, terus ada remote out juga di kabel yang satu lagi ya. Nah, ini kabel analog inputnya 8 channel. Oke, kita colok dulu. Nanti kita mau tes sekalian sama softwarenya ya. Oke.
Nah, untuk RCA outnya, RCA inputnya dia menyediakan 6 RCA input ya. Selain dari high level, dia juga punya RCA input. Jadi kita bisa kombinasikan antara dengan sistem OEM atau sistem yang aftermarket menggunakan RCA. Dan di sini juga ada switch ya, host dan ACC. Host dan ACC itu biasanya kita gunakan kalau misalnya kita menggunakan sistem OEM, masuk melalui high level dan kita tidak punya ACC output ya. Jadi kita bisa gunakan host di mana nanti dia akan menyala pada saat dia mendapatkan signal dari speaker outnya ya. Jadi misalnya kita langsung gabung dengan OEM head unit ya yang nggak punya remote, jadi kita langsung masuk sini, langsung pindahkan aja switch-nya ke host, jadi langsung otomatis DSP-nya bisa on off melalui head unit sesuai dengan level suara ya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan koneksi ACC atau head unit yang aftermarket, kita bisa pindahkan switch-nya ke tombol ACC ya. Jadi bisa tombol ACC seperti ini di sini ya. Jadi kita bisa dua untuk level turn on dan turn off-nya ya. Jadi untuk DSP ini dia memiliki dua switch yang bisa kita gunakan untuk input dan output. On off. Jadi dari kita sampai switch ya. Nah, untuk yang Alpine PXC ini, satu box ini datang dengan controller, jadi dia sudah diberikan satu buah controller, jadi ini kita bisa akses apa yang kita simpan di dalam preset memori DSP ya. Jadi dia bisa, biasanya kita buat atur volume, terus pindah source, terus ganti-ganti preset, atau juga bisa mengatur level bass di sana. Dan di box ini juga sudah datang dengan modul Bluetooth. Nah, nanti modul Bluetooth ini kita akan tes dia udah versi berapa ya. Jadi nanti kita koneksi juga dengan DAP. Ini koneksi Bluetooth-nya udah Bluetooth 5 atau belum ya. Biasanya paling mudah Anda cek adalah pada saat Anda koneksikan dengan DAP, kita akan lihat kodeks Bluetooth-nya apa, SBC kah, AAC kah, LDAC atau aptX. Jadi Anda bisa lihat koneksinya sudah high-res atau belum. Oke, dalam sini kabel controller. Oke, sudah semua. Nah, sekarang kita mau koneksi ya ke sistem. Saya udah siapin tadi kabel powernya. Ini kabel strom. Oke, kabel strom. Pastiin dulu. Ini speaker out. Ini ACC-nya, oke. ACC dan kabel strom ya. Ini USB-nya. Oke, jadi DSP ini rating internal amplifier-nya ya 6 kali 50 watt dan yang dua channel itu bisa bermain di 150 sampai 300 watt ya. Dan sudah diklaim juga ini DSP sudah high res ya, 96 kHz 24 bit. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana koneksi Bluetooth-nya. Dan kalau nggak salah dia range frekuensinya udah sampai 40 kilo, jadi emang udah support high res ya. Nah, untuk yang menanyakan apa sih itu dengan kualitas high res, jadi untuk kualitas high res kita biasanya memutar file-file misalnya seperti lossless, FLAC, WAV ya, yang sudah 9624 ya. Jadi kategori high res itu kalau kita sudah bisa memutar filenya versi 24 bit ya. Oke, udah connect ya. Nah, udah nyala ya. Jadi kalau misalnya sudah connect bener, lampu powernya ini berwarna biru ya. Dan selain RCA input, di sini juga ada coaxial input. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan hasil suara digital menggunakan input digital ya, bisa ada koneksi coaxial di sini. Ini output. Nah, tadi kita belum bahas ya. Output untuk yang speakernya dia ada 6 dan dia juga ada RCA ya, 8 output. Jadi kalau kita misalnya ingin kombinasikan dengan amplifier ya, jadi misalnya kita tidak ingin menggunakan internal amplifier ya, kita gunakan amplifier eksternal, bisa juga dengan koneksi menggunakan RCA. Oke, sebelum kita masuk ke DSP, kita coba connect Bluetooth. We want to try the Bluetooth connection for this Alpine PXC C8088. Bluetooth scan pair device. Oke. Ya, jadi kalau misalnya
Untuk DSP ini dengan menggunakan eksternal Bluetooth dia ada namanya DSP HD XXX ya. Jadi biasanya berbeda-beda seri. Nah, sekarang kita udah connect. Ini DSP HD-nya. Pair. Oke, nah kalau bisa di zoom ya. Jadi kita bisa lihat koneksi Bluetooth-nya ini sudah support aptX ya. Jadi ini minimal udah 9624 ya. Jadi nggak usah ragu, jadi koneksi Bluetooth-nya itu sudah mensupport high-res audio ya. Jadi kita misalnya menggunakan Apple Music yang sudah lossless atau menggunakan Tidal atau menggunakan Qobuz, bisa Anda gunakan yang MQA atau yang udah versi high-res. Oke, sekarang kita mau coba koneksi dengan software ya. Oke. Softwarenya bisa Anda temukan di Alpine USA ya. Jadi dia belum saya temukan di Alpine Asia. Jadi Anda bisa download dari Alpine USA. Dan dia juga ada aplikasi di iPhone ya. Jadi yang ditawarkan dari PXEC 80 ini, Anda bisa menggunakan mic dari iPhone ya, menggunakan aplikasi dia yang namanya PXEC 8060 ya. Jadi bisa Anda gunakan sebagai mic input. Nanti Anda bisa sweeping di mobil semua titik, semua posisi ya. Jadi kemarin saya lihat videonya di Alpine USA, jadi dia menggunakan mic itu untuk mendapatkan respon dari interior mobil Anda. Tapi sebelum masuk ke sana, Anda harus masuk ke softwarenya dulu ya, dari laptop. Nah, ini udah saya connect PXEC 8088. Bisa di zoom nggak ke sini ya kalau misalnya itu. Thank you for those who join us in the live Instagram. If you have any question, you can just ask us via the comment. Nah, ini udah connect ya. Jadi biasanya di pojok atas itu ada tombol warna on off ya. Kalau misalnya merah itu berarti belum terkoneksi dengan DSP-nya. Nah, ini udah hijau. Kalau yang sudah pernah menggunakan softwarenya Alpine, jadi ini hampir persis dengan PXEX 09 ya, dimana dia ada main source selection, mulai dari coaxial, USB audio, Bluetooth, high level, auxiliary, dan ini biasanya auto ya. Jadi kalau misalnya kita connect ke Bluetooth-nya Alpine yang menggunakan modul ya, dia bisa otomatis pindah dari source yang lain, misalnya high level atau ke Bluetooth atau Bluetooth dan sebaliknya. Dan dia juga, Alpine juga menyediakan mix source di mana kita bisa langsung memasukkan dua input sekaligus ya. Misalnya kita menggunakan Bluetooth dan radio ya. Jika dua-duanya dinyalakan, dia suaranya akan masuk ke dalam satu sistem dan akan berbunyi bareng di outputnya. Biasanya kita gunakan itu harus menggunakan manual volume. Jadi misalnya volume radio kita gedein, volume Bluetooth kita kecilin, jadi dia otomatis berbunyi seperti itu. Jadi misalnya Anda tidak ingin mengganti-ganti source ya, gitu, secara manual bisa nyalakan juga yang mix source selection-nya. Dan sama, mix source selection-nya juga bisa di off atau bisa di combine misalnya USB audio dengan Bluetooth misalnya. Oh, dia ada koneksi USB audio ya. Oke. Oke, di software ini dia ada fitur main source USB audio, tapi saya belum menemukan ya, jadi USB audionya slotnya yang mana. Jadi nanti kita coba apakah dia melalui yang USB port untuk setting atau bukan ya, atau emang tidak ada. Oke, dan di sini kita bisa atur misalnya input node selection-nya, misalnya dia menyediakan banyak input selection ya, mau customize atau mau 2, 4, 5 hingga 8 channel ya. Jadi Anda bisa kombinasikan misalnya front to way, rear dengan center dan subwoofer. Jadi bisa kombinasinya bisa banyak banget, bisa depan 4 channel misalnya, depan, tengah sama subwoofer juga bisa ya. Jadi ini bisa Anda sesuaikan dengan sistem mobil Anda, sesuai dengan kebutuhan, output dan inputnya Anda bisa atur sendiri ya.
Dan inputnya ada 2 channel stereo, 4 channel stereo, atau 6 channel. Ini bisa support 5.1 malah ya, 6 channel stereo. Oke, kita ambil aja misalnya inputnya 2 channel, terus 2 channel stereo. Oke, enter. Output mode-nya kita misalnya bikin paling simple lah ya, kita gunakan ini sebagai front, two-way, rear, dan sub ya. Jadi kita pakai 7 channel, data processing oke. Nah, di Alpine ini dia memiliki namanya anti-EQ. Anti-EQ itu biasanya kita gunakan untuk menormalisasi suara yang sudah dikeluarkan oleh DSP OEM. Biasa OEM mobil seperti Mazda, output dari DSP-nya atau output dari amplifiernya itu sudah terpotong-potong. Misalnya depan ada full range sama mid bass ya. Nah, channel output yang keluar ke full range itu biasanya udah kena high pass, dan yang channel yang ke woofernya itu udah kena low pass. Jadi yang kita mau adalah mendapatkan hasil suara yang full range lagi tapi dengan kondisi flat tanpa EQ ya. Nah, makanya di Alpine ini disebut sebagai anti EQ. Jadi adalah kebalikan untuk kita dapatkan suara input itu, frekuensi yang kita gunakan untuk input itu sudah flat dan tidak ter-EQ. Nah, ini kita bisa lihat di sini dia menyediakan 10 band anti EQ, jadi kita bisa normalisasi lagi EQ yang sudah keluar dari sistem OEM ya. Biasanya ada Bose, Burmester, Harman Kardon, itu biasanya sudah outputnya udah bukan full range, jadi kita harus normalisasi lagi frekuensinya. Dan nah, ini yang versi auto EQ ya. Nah, di sini kalau kita klik auto EQ-nya, dia akan mulai processing. Pertama adalah setup device, jadi kita harus men-setting dulu mulai dari time correction, crossover, semuanya ya, kecuali EQ ya kita bisa harus sediakan dulu. Kenapa kita harus nyalakan crossover? Kenapa? Karena nanti dia akan memutar sine wave, suaranya yang frekuensi sine, dan itu nanti kita takutnya bisa merusak speaker. Jadi kita harus melakukan proteksi dulu terhadap speaker kita biar sine wave yang diputar dari auto EQ ini bisa berjalan dengan aman. Oke, kita coba auto EQ-nya. Karena kita nggak koneksi ke speaker ya. Ini kita hanya ingin lihat bagaimana nanti processingnya. Oke, untuk EQ output itu dia ada 31 band ya, normal seperti biasa ya. Anda bisa adjustable frekuensinya ya, bebas 31 band pilihan Anda. Terus Q value-nya biasanya 1 sampai 20. Oh iya benar, 1 sampai 20 ya. Gain-nya itu biasanya minus 15. Oh, minus 12 plus 12 ya. Jadi Anda bisa atur ya EQ-nya sesuai dengan kurva target Anda ya. Di mobil biasanya beda-beda. Jadi Anda ingin mendapatkan kurva target seperti apa, Anda bisa atur di sini, dan presetnya ada 6. Jadi yang preset yang biasa kita buat adalah biasanya kita ingin melakukan adjustable. Preset ini bisa Anda akses melalui controller ini ya. Jadi controller ini nanti yang akan jadi keyboard Anda untuk mengakses apa yang sudah kita simpan di dalam DSP ya. Nah, untuk crossover seperti biasa fleksibel ya, bisa dari 20 sampai 20 Hz, dan slope-nya itu 6 dB until 48 dB, jadi bisa kita atur biasanya. Dan type-nya juga bisa link width, Butterworth, bezel, atau kalau cuma 3, 1, 2, 3 ya, link width, Butterworth, sama bezel ya, jadi pilihannya cuma 3. Sama seperti low pass-nya juga ya, Anda bisa atur fleksibel lah. Nah, untuk channel subwoofer-nya itu sama, fleksibel juga semua, jadi apa yang ada di software ini bisa Anda gunakan semaksimal mungkin ya. Jadi Anda bisa mengatur sistem audio Anda ingin seperti apa, Anda bisa atur crossover-nya, Anda bisa atur EQ-nya, Anda bisa atur semuanya bisa Anda atur di sini. Termasuk juga time correction ya. Time correction itu dia base-nya bisa millisecond, centimeter, atau inch. Jadi bisa Anda gunakan sesuai dengan kebutuhan ya. Dan ini millisecond-nya mulai dari 0 hingga 20 millisecond. Jadi semuanya bisa kita atur. Master volume seperti biasa ya, 0 sampai 35, dan Anda juga bisa
mix input ya. Jadi ini mitigasi input. Anda bisa mix, misalnya Anda ingin mendapatkan suara full range dari output OIE misalnya. Anda bisa gabung misalnya high level 1, high level 2, high level 3 sama high level 4. Kenapa? Karena yang 1, 2 itu sudah terpotong high pass, yang 3, 4 itu udah terpotong low pass. Jadi Anda ingin gabungkan lagi biar outputnya ke speaker itu udah full range. Jadi Anda bisa gabungkan itu mitigasi input melalui tombol mix di sound prosesornya ya. Oke guys, untuk yang kita belum coba atau auto EQ ya. Nah nanti untuk yang fitur-fitur detail bisa Anda tonton di YouTube kami, karena dari YouTube kami nanti kita akan tampilkan lagi lebih detail mengenai softwarenya untuk PXE C8088 ini ya. Jadi semua yang ada di live ini Anda bisa review lagi di YouTube channel kami di Katens Audio Jakarta ya. Oke, kayaknya ada kesulitan teknis di auto EQ-nya. Coba kita ulang lagi. Oke, auto EQ. Setup device. Terus measure car. Nah, measure car ini, jadi kemarin saya baca di websitenya Alpine, Anda bisa menggunakan mic yang sekarang belum tersedia ya. Mic ini bisa Anda colok ke laptop, terus Anda bisa gunakan mic itu untuk sweeping di interior mobil Anda. Jadi kemarin saya lihat dia memutar sine wave, terus dia melakukan sweep dari mulai kiri, kanan, ya, kiri, atas, bawah, semua posisi dia sweep seperti ini ya. Jadi dia lakukan untuk mendapatkan kurva untuk interior Anda. Jadi nanti dia akan melakukan adjustment terutama di EQ ya biasanya, karena ada pantulan dan serapan di bagian interior mobil Anda. Nah, desain EQ ini juga Anda bisa lakukan target curve. Jadi Anda ingin mendapatkan target curve seperti apa. Nah, ini kita masuk ke dalam posisi adjusting levels. Jadi karena kita nggak connect ke mic ya, dia tidak terbaca di sini ya. Nah, ini ada bunyi sine wave ya. Nah, itu nanti dia akan seperti itu bunyinya. Kedengaran ya? Nah, ini ada bunyi sine wave di sana. Nanti kita akan coba lah. Nanti kita akan coba tes ini di mobil ya. Bagaimana, kita ingin penasaran juga bagaimana hasil dari auto EQ dari Alpine PXE yang diklaim oleh Alpine ya di Amerika. Ini Anda bisa mendapatkan hasil suara hanya dalam waktu 5 menit. Oke, jadi kita hampir membahas keseluruhannya secara cepat ya. Jadi untuk yang detail Anda bisa tanyakan melalui kolom komentar kami di YouTube ya, YouTube channel Katens Audio. Jadi yang ingin penasaran mengenai produk PXE C8088 ini bisa langsung tanya langsung di kolom komentar. Di Instagram boleh, di YouTube boleh, di katensaudio.jakarta. Ya, silakan aja. Jadi yang ingin penasaran mengenai produk ini bisa langsung saja tanya di kolom komentar. Nanti kita bisa berusaha untuk membantu sebisa mungkin kami ya untuk produk-produk Alpine PXE C80 dan 88. Nah, di belakang saya ini juga banyak banget produk Alpine ya, mulai dari DSP 6 channel, 8 channel, 10 channel ya, R500, R600, PXE 0850. Jadi banyak banget produk Alpine yang bisa Anda pilih ya sebagai sistem audio mobil Anda ya. Dan dia juga Alpine juga menyediakan produk-produk yang levelnya lebih tinggi, misalnya di Alpine Status ya seperti ini ya. Dia ada Alpine HDA F60, terus ada speaker HDZ653 3-way dari Alpine Status, termasuk juga prosesornya ya, yang ini ya, ADP D90. Dan kita nggak display player ya. Jadi Alpine Status itu merupakan produk line up di bawah F1 Status, di mana F1 Status itu merupakan udah level tertinggi dari Alpine ya. Jadi yang pernah menggunakan F1 Status zaman dulu, ini keluar lagi yang baru, dan ini produk yang kita miliki ini adalah produk baby F1-nya di bawah. Jadi tanpa F1 tapi dia masih masuk ke line up Status. Dan produk-produk Alpine yang kita sediakan di Katens Auto Sound ini semuanya barang-barang resmi, bergaransi resmi. Jadi nggak usah takut untuk produk-produk yang kami sediakan itu.
semuanya sudah masuk ke dalam service garansi ya. Jadi garansi dari Alpine Indonesia, jadi jika ada kesulitan pada produk atau apapun kita akan bisa gantu, dan ini semuanya di full support oleh Alpine Indonesia. Oke, sepertinya udah kita bahas ya secara cepat untuk yang Alpine ini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung saja di kolom komentar atau di kolom komentar di YouTube juga boleh. Jadi nanti kita akan bantu sebisa mungkin dari tim Kartens Auto Sound Jakarta. Thank you for watching ya. Jadi thank you juga buat yang udah join di live IG Instagram kita. Nanti kita akan buat lagi unboxing yang menarik lagi, produk-produk apa sih yang akan menjadi line up terbaru dari Kartens Auto Sound Jakarta, dan kita akan disupport oleh banyak-banyak brand-brand terkemuka seperti Alpine, terus ada Vocal, ada Audison, ada Ground Zero juga. Jadi kita bisa lakukan unboxing produk pertama di setiap sosial medianya dari Kartens Auto Sound Jakarta, mulai dari YouTube, Kartens, dan juga ada di TikTok ya. Jadi silakan saja di follow, dan kami tunggu komentar-komentar positif Anda bagi Anda yang emang hobi dengan sistem audio mobil. Thank you for watching. Sampai berjumpa di live IG kami selanjutnya. Bye-bye and stay safe. Bye-bye.